Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita serahkan pada Tuhan. Ajaiblah perbuatanmu, yes. Kuasamu besar Yesus. Yuk. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedomanku, firmanmu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedomanku, firmanmu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Firmanmu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan. Yes, Yesus kaulah segalanya. Ku berikan hanyalah padamu. Yesus kaulah segalanya. Terbesar kuasamu, tinggikan nama Yesus. Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Yesus kaulah segalanya.
segalanya Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu. Yes, kami percaya hanya Kau jawaban hidup kami Tuhan. Yes, thank you. Thank you Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yes, yang tak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, yes, bagiku. Yes Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, kami percaya, Kau lakukan hal lebih besar. Kau Bapa yang baik. Kami percaya, kami percaya. Yes, yes, yes. Gak ada yang mustahil bagimu. Kau lakukan hal-hal besar dalam hidup kami. Hal yang gak mungkin dalam hidup kami, itu Kau lakukan. Terima kasih Yesus. Kiara namanya rasa, pada dapat namanya rasa. Kau jawaban hidup kami, Yesus, Yesus. Yes, 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 yes. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kiara namanya rasa. Kiara namanya rasa. Yes, yang tak mungkin bagiku. Yes, semua mungkin. Kami percaya Yesus, kami percaya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menginspirasi kehidupan kami, sehingga kami benar-benar belajar, Tuhan, untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diisi, Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu pertanyaannya adalah, lelahkah hidupmu? Dan Yesus memberikan tawaran melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 yang mengatakan bahwa marilah kepadaku hai yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Saya akan memberikan judul firman Tuhan kali ini adalah jangan pasang kuk yang salah. Saudara-saudara, minggu yang kemarin salah satu kebenaran atau poin, ya, prinsip yang kita pelajari adalah kalau kita rindu hidup kita mengalami kehidupan yang tidak berbeban berat, ya, kita ringan, ya, dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus siap untuk mengikuti caranya atau aturannya Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi Yesus menawarkan kuk kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, saudara-saudara, kuk itu berbicara mengenai aturan atau cara-cara, pola pikir, ya, prinsip-prinsip. Kalau kita membaca ayat yang kita pelajari Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30, orang-orang yang ditawarkan oleh Yesus itu orang-orang yang mereka itu mengalami kuk, dan kuk yang mereka tanggung itu membuat mereka berbeban berat. Kalau sesuai dengan konteksnya pada waktu itu, orang-orang itu menolak Yesus. Orang-orang Yahudi maksudnya. Orang-orang Yahudi menolak Yesus dan mereka itu mengalami kehidupan yang letih lesu. Karena apa? Karena mereka harus ikuti aturan-aturan agama. Saya menyampaikan minggu yang lalu ini, saya sudah menyinggung minggu yang lalu, ya, sehingga mereka mengalami keletihan. Jadi ada kuk di sana yang membuat orang-orang itu menjadi lelah. Tapi Yesus menawarkan kuk yang baru. Ya, datanglah kepadaku, marilah kepadaku, aku akan memberikan kuk yang baru. Jadi jangan salah mengerti. Orang waktu membaca ini seringkali salah, saudara-saudara, yaitu apa? Mereka pikir bahwa ketika mereka di sana berbeban berat, ada kuk, ya, lalu kuknya dilepas. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka tidak mendapatkan kuk lagi. Sebetulnya Yesus memberikan kuk. Hanya yang Yesus berikan adalah kuknya itu enak dan ringan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kuk itu berbicara mengenai aturan, cara, prinsip-prinsip, pola pikir. Nah, jika kita menerapkan dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada banyak orang-orang yang hari ini mengalami letih lesu berbeban berat, karena apa? Karena hari ini orang itu sedang dibebani oleh kuk dunia ini. Kuk dunia ini membuat orang menjadi lelah. Tetapi kuk yang Yesus berikan membuat orang menjadi lega, mengalami kelegaan. Kenapa bisa begitu, saudara? Nah, saya ingin memberikan satu penjelasan penting, saudara, bahwa
kita melihat, ya, kita akan membicarakan hal yang paling utama, ya, berkaitan dengan kuk ini, saudara, ya, kuk dunia dan kuknya yang Yesus berikan. Khususnya apa, saudara? Khususnya berkaitan dengan mengenai tujuan hidup atau destiny. Kita kan sedang berbicara tentang greater destiny. Kalau kuk dunia, saudara, atau kuk yang dunia tawarkan, yang dunia berikan kepada kita, saudara, ketika berbicara tentang tujuan hidup, maka kuk dunia itu mengatakan begini, saudara, bahwa tujuan hidup manusia itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Jadi kalau kita bertanya kepada dunia, ya, tujuan hidup itu apa? Maka dunia akan mengatakan tujuan hidup manusia itu adalah sukses dan bahagia. Itu tujuan hidup. Itu sebabnya mereka berusaha mengejar kesuksesan dan kebahagiaan. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah orang itu sukses kalau memiliki kekayaan. Kalau orang itu memiliki kekayaan, maka orang itu sukses dan orang itu bahagia. Ukuran yang lainnya adalah kalau orang itu memiliki kekuasaan. Kalau orang memiliki kekuasaan, maka dia sukses dan dia bahagia. Ini ukuran yang ditawarkan oleh kuk yang dunia berikan. Orang sukses karena dia memiliki ketenaran, ya. Kalau tenar, kalau populer, wah, itu orang ini sukses. Ya, khususnya di dunia sekarang ini banyak sekali orang ingin jadi terkenal. Banyak orang ingin jadi populer. Ya. Itu ukurannya. Oh, berarti orang ini sukses kalau populer, kalau tenar. Ya, orang itu sukses dan bahagia kalau apa? Kalau dia bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Apa yang disebut kenikmatan dunia, dia bisa nikmati, maka orang ini orang yang sukses dan bahagia. Ini ukuran yang dunia tawarkan. Kita akan berbicara tentang destiny, ya, yaitu tujuan hidup. Berbicara tentang tujuan hidup, inilah yang ditawarkan oleh dunia, yaitu apa? Sukses dan kebahagiaan, itulah tujuan hidup. Tidak heran, ya, tidak heran maka orang itu merasa letih. Kenapa, saudara? Karena apa? Orang tidak akan pernah merasa cukup. Kalau berbicara kekayaan, orang itu tidak akan pernah merasa cukup. Dia akan terus mengejar kekayaan. Sudah dapat, dia mau kejar lagi. Sudah dapat, kejar lagi. Kenapa? Karena tidak akan pernah merasa cukup. Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Itu sebabnya orang yang mengalami kuk ini pasti akan lelah, saudara. Pasti hidupnya akan lelah. Dia letih, ya. Dia berbeban berat. Kenapa? Dia harus mengejar kekayaan, nggak ada habisnya. Karena nggak pernah cukup. Hasilnya itu malah melelahkan. Orang berusaha dengan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Sekalipun harus menggunakan cara-cara yang kotor, cara-cara yang salah. Yang penting dapat kekuasaan. Karena apa? Karena itu ukuran sukses. Kalau dia punya kekuasaan, maka ya orang itu sukses. Dan hidupnya akan bahagia. Ini dunia menawarkan seperti itu. Ini kuk yang ditawarkan oleh dunia. Berikutnya lagi, saudara. Orang berusaha sedemikian rupa untuk menjadi populer, untuk menjadi terkenal. Wah, dia melakukan segala hal. Ya, supaya apa? Supaya jadi terkenal. Apalagi di dunia modern sekarang ini, saudara. Dunia modern sekarang ini, wah, semua orang berusaha ingin menjadi terkenal. Ya, karena apa? Ukurannya kalau terkenal itu sukses. Dan kalau sukses itu dia bisa bahagia. Belum lagi, orang tidak akan pernah merasa puas walaupun dia bisa menikmati kenikmatan dunia apapun. Misalnya kalau mau makan enak dia bisa. Ya, dia mau menikmati kenikmatan apa dia bisa. Dan orang tidak akan pernah merasa puas
Sekalipun dia bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan itulah yang kuk dunia berikan. Tidak heran apa yang terjadi. Orang-orang yang mengalami kuk dunia ini, seperti yang tadi saya katakan, tujuan hidup itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Maka hidupnya capek, lelah. Ya, lelah. Nah, itu sebabnya Yesus menawarkan. Saudara, kepada saya dan saudara, yaitu kuk yang berbeda, kuk yang lain. Kuknya itu ringan, enak dan ringan, saudara-saudara. Manusia mengejar tujuan hidup yang salah. Itu sebabnya mereka menjadi lelah, letih, lesu dan berbeban berat. Tadi saya mengatakan. Sebaliknya Yesus menawarkan, saudara, kuk yang ringan dan enak. Apa yang Yesus tawarkan? Di dalam kuk yang Yesus berikan, tujuan hidup itu adalah apa, saudara? Tujuan hidup itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup. Kalau hidup memuliakan Tuhan sebagai tujuan hidup, maka saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, maka semuanya itu ujungnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara. Dan menariknya, saudara, kuk yang Yesus berikan itu mendatangkan kelegaan. Kelegaan ini menggunakan kata rest, kalau dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Istirahat. Bayangkan, saudara, mana ada orang menerima kuk, ya, kuk itu kan seperti beban begitu, saudara. Tapi apa? Dia merasakan kelegaan. Itu aneh sekali. Tapi itu di dalam Yesus. Kita ini bisa merasa rest, kita ini bisa merasa istirahat. Tidak kemerungsung, tidak lelah, tidak capek, saudara. Kenapa? Karena kita memasang kuk yang Yesus berikan dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena sekali lagi saya katakan, kuk yang Yesus berikan itu menawarkan arti tujuan hidup itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Saudara, kesuksesan dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan, oleh popularitas, oleh kenikmatan dunia, oleh kekuasaan. Tidak, saudara. Kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang kita miliki itu terjadi karena apa? Karena kita hidup dalam destiny yang Tuhan tetapkan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Nah, saudara, Yesus mengajarkan supaya kita tidak berat untuk menanggung kuk yang Yesus berikan. Maka kita harus belajar kepada Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus itu, dia mengatakan, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Ya, artinya apa? Ini berbicara mengenai kehidupan yang bisa dibentuk, yang gampang dibentuk. Ya, kehidupan yang mudah dibentuk, karakter yang mudah dibentuk. Ya, jika Anda memasang kuk yang salah dalam hidupmu hari ini, saudara-saudara, maka ambillah keputusan untuk apa? Untuk menggantikan dengan kuk yang Yesus tawarkan. Niscaya Anda tidak akan lagi mengalami kelelahan dalam kehidupan ini. Tidak akan capek lagi, tidak akan letih lagi, tidak akan berbeban berat lagi. Sebaliknya Anda akan rest. Kalau Anda tahu bahwa tujuan hidupmu itu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka yang engkau kejar itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Yang Anda kejar bukan sesuatu yang salah, yang membuat Anda capek. Kalau Anda mengejar kekayaan, Anda mengejar popularitas, Anda mengejar kekuasaan, Anda mengejar kenikmatan hidup, yang Anda dapatkan hanya kelelahan demi kelelahan. Tapi ketika engkau tahu bahwa tujuan hidupku itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan,
maka justru Anda akan dapat kelegaan, Anda rest. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang sanggup melangkah, menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, saudara-saudara. Tantangan apapun kita bisa hadapi. Kenapa, saudara? Karena kuk yang Yesus berikan itu adalah kuk yang enak dan ringan. Saya berdoa Anda akan mengambil keputusan dengan benar. Sesuai dengan judul firman Tuhan yang saya sampaikan. Jangan pasang kuk yang salah. Supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang mengalami keletihan, beban berat. Tapi pasanglah kuk yang benar. Katakan, Tuhan, aku mau kuk yang engkau berikan. Pasanglah kepadaku, Tuhan. Supaya aku mendapatkan rest. Aku mendapatkan istirahat. Aku mendapatkan kelegaan. Saat ini firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah kita meresponi dengan hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti firman Tuhan tadi sampaikan. Jadilah orang-orang yang mudah dibentuk. Jadilah orang-orang yang gampang sekali dibentuk oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan saat ini. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang secara manusia, ya, tantangan, hal yang berat yang kita hadapi. Tapi kalau kita tahu, saudara, yang kita pasang adalah kuk yang Tuhan berikan. Semua itu tidak membuat kita menjadi letih, saudara. Karena sekali lagi, kalau kita memasang kuk yang Yesus berikan, kita akan mengalami kelegaan. Mari katakan sama-sama, saudara, dengan lagu ini, saudara. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh yes, God. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Yang tidak pernah kami lihat, Tuhan, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Bagiku. Saat ini, Tuhan, kami mau menjadi orang percaya yang mengambil keputusan untuk memasang kuk yang benar, ya Tuhan. Kami mau, Tuhan, supaya Engkau memasangkan kuk yang Engkau tawarkan
kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kelegaan ya Tuhan. Kami tidak menjadi orang percaya yang menjalani kehidupan ini dengan kelelahan ya Tuhan, karena kami memiliki tujuan hidup yang salah. Karena kuk dunia ini Tuhan yang membuat kami salah Tuhan mengenai tujuan hidup yang sesungguhnya sebagai manusia, sebagai orang percaya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Kami memasang kuk yang benar, kuk yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami terus memperkatakan berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka semua berada Tuhan. Tuhan, Engkau yang hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang mengawal mereka semua Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka membutuhkan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau lah jawaban bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.